selama di sini faktanya kambing saya nggak ada yang di bawah 100 meter, 100 cm. Ini ya Pak, ini contohnya ini ya, alhamdulillah inbreeding ini, turunan ke berapa sih Pak? Kalau dari atas sendiri, dari rembu udah? Ya, ini dari rembu sudah di atasnya buyut apa Mas? Di atas buyut ya. Tapi untuk postur tetap nggih Pak nggih. Kalau postur malah memperbaiki Mas. Malah lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita ke kandang legenda lagi. Assalamualaikum Pak Rob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangu ya Pak Rob, nggak kesini ya? Insya Allah hampir berapa Mas? Hampir 1 tahun. Nah, ini kita tapi ya belum ada lah ya, belum ada ya. Belum sempat ke terus di request mau suruh main ke sini lagi Pak Rob. Iya. Nah, ini kebetulan lagi apa Pak Rob nih? Ini anak-anak lagi nyampur langsung pakannya itu. Nah, ini untuk pakan comborannya Mas. Kalau niki bahannya napa mawon Pak Rob? Ini bahannya sederhana, jadi banyak kangkung, ampas tahu, jagung, tapi jagung yang direbus. Oh, jagungnya harus direbus dulu? Harus direbus, jadi tapi matang. Digiling apa mboten Pak Rob? Iya, jadi lembut. Tiga mawon, jagung, kangkung, ampas tahu, sama sedikit katul spalator. Katul yang lembut ya, itu katul yang lembut ya, katul yang bagus. Tapi itu porsinya hanya kira-kira kisaran 10%, enggak ada. Takarannya berarti ya, Pak Rob. Artinya per arko ini aja ya, Per arko ini kira-kira hanya 1 kilo. Per arko ini cuma 1 kilo. Ya, cuma 1 kalau kilo. Kangkungnya berarti? Kangkungnya ini sekitar 6 kilo. Kangkungnya 6 kilo. Ya. Terus tadi ampas tahunya satu masakan. Itu 15 kilo ya, 15 satu masakan. Kilo. Oh, yang banyak ampas tahunya gitu? Iya, ampas tahunya. Terus yang tadi ada jagungnya Pak Rob? Jagungnya itu kira-kira untuk 2 arko itu kira-kira sekitar 3 kiloan. 3 kilo. Tapi ini Mas ya, jadi ini yang khusus untuk betina. Oh, untuk betina gitu? Ya, untuk betina saja. Jadi nanti antara betina dengan pejantan berbeda. Bedanya di apanya Pak Rob? Bedanya di jumlah ampas tahu sama jagungnya. Lebih banyak gitu? Ya, kalau ampas tahu, kalau untuk pejantan ampas tahunya sama jagungnya lebih banyak. Gitu. Kalau kangkungnya lebih sedikit, terus katulnya juga lebih sedikit. Itu perbedaannya karena apa Pak Rob kalau menurut jenengan? Ya karena kalau untuk indukan itu kan nggak boleh gemuk Mas. Oh, ya, jadi nggak boleh gemuk, nggak boleh terlalu banyak proteinnya nggak boleh terlalu tinggi. Jadi untuk menjaga untuk menjaga kestabilan kandungannya. Jadi yang dikurangi tadi jagung sama ampas tahu. Ampas tahu. Ya. Sehari makannya berapa kali Pak? Sehari 2 kali. 2 kali. Untuk makan itu pagi sama sore. Paginya comboran. Pagi comboran. Sore juga? Sore juga comboran. Kalau hijauannya Pak Rob? Hijauannya juga 2 kali. Pemberian setelah comboran? Setelah comboran. Jadi setelah dicombor kira-kira habis semua, terus kita kasih hijauannya. Kalau nominal gitu berapa sih Pak Rob untuk per ekor kambing untuk comboran gitu di Kambing Sumbersari Farm? Maksudnya dirupiahkan gitu Mas? Iya, kalau dirupiahkan sampai berapa Pak Rob? Berapa ya Mas? Kalau dirupiahkan paling kalau untuk pejantannya nggak banyak Mas. Nggak banyak paling. Sekarang harga jagung kan murah. Terus kita ampas tahunya satu masakan kan cuma 25.000. 25.000 sama jagung 3 kilo paling ya 12.000. Ya kalau dibagi paling itu ketemunya nanti antara 5-6 ribuan per kambing ya Pak? Nah, per kambingnya 5 ribuan.
Jadi satu kali itu untuk pagi dan sore. Pakannya seperti itu. Kalau air minum itu dikasih nggak sih Pak Arwa? Air minum dikasih. Oh ada Ini, ya? Mas. Dikasih. Ini seminggu 2 kali saya kasih empon-pon. Oh ini ya, coklat ini Pak nggih, Ya, empon-empon. empon-pon. Jadi cuma itu ada kencur sama temulawak. Tiap kenapa Pak? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, seminggu 2 Ya, kali. seminggu 2 kali kasih empon-pon, kencur sama temulawak. Oh, untuk kesehatan nggih, Pak Rob? Ini untuk ya untuk mencegah kesehatan. Ini salah satu pejantan di kandangnya Pak Rob. Ini yang dulu namanya siapa Pak Rob? Rainbow Junior. Oh ya, Rainbow Junior Ini yang Rainbow Junior. Ini berarti yang lebih mirip ke Rainbow ya? Ya, lebih mirip ke Rainbow ini. Rainbow salah satu. Kalau Rainbow dulu yang anaknya Samurai nggih? Rainbow itu bapaknya Oh, Samurai. bapaknya nggih. Ya, bapaknya Maaf, Samurai. Rainbow itu bapaknya Samurai. Rainbow bapaknya Samurai. Jadi kalau ini mulai dari kepalanya, Iya. dari situ sudah ini mirip sama Rainbow. Yang ini nggih Pak nggih. Ya, Jadi ini kayak balik lagi nggih Pak? ya kembali lagi. Hitungannya apa, Karena Pak? saya kan inbreeding, Mas. Nggih nggih. Jadi saya menggunakan sistem inbreeding, tapi saya memakai inbreeding yang tidak satu jalur, tapi saya inbreeding ada 3 jalur. Inbreeding 3 jalur itu seperti apa Pak? Jadi Iya. inbreeding 3 jalur itu orang-orang pemahaman ya, pemahaman inbreeding itu artinya kalau jangan diartikan secara letterlek. Jadi misalnya satu pejantan misalnya ya, Nggih. misalnya Samurai. Nah yang dibreeding hanya anaknya, anak cucu Samurai dan sebagainya, tahu? Iya. Itu nggak benar, itu nggak benar. Jadi saya tetap menggunakan inbreeding ada 3 genetik. Artinya di situ misalnya ada Rainbow, Ya. jalurnya Rainbow, jalurnya Samurai. Nah satu lagi jalur dari kambing kalau itu persilangan antara Sumar dengan punyanya Pak Yai Nasuka itu Monosobo. Jadi kambingnya itu induk, saya ngambil induknya. Jadi induknya besar-besar. Jadi genetiknya saya mengambil 3 jalur, tapi saya tetap inbreeding, artinya Samurai dan Rainbow. Tapi itu ada 3 jalur. Jadi nggak berbenturan. Jadi pemahaman inbreeding itu luas Luas sekali. ya Pak. Ya, luas Kalau sekali. orang kan katanya kalau ini breeding kambingnya jadi cacat, Jadi cacat, iya. kecil, kerdil. Tapi Selama di sini faktanya kambing saya nggak ada yang di bawah 100 cm. ini ya Pak, Ya, ini contohnya ini ya, alhamdulillah inbreeding ini- turunan ke berapa sih Pak? Kalau dari atas sendiri, dari Rainbow udah Nah, ini dari Rainbow sudah di atasnya buyut apa Mas? di atas buyut ya. Tapi untuk postur tetap nggih Pak nggih. Kalau postur malah memperbaiki Mas. Malah lebih besar. Jadi Rainbow itu tingginya sama Samurai sama, kisaran 1 meter. Iya. Rainbow sama Samurai itu kisaran 1 meter. Nah, keturunannya semua anak cucunya Samurai yang ada di sini, Kandang di tempat sini, saya, itu rata-rata 100 meter up. Ya insya Allah nggak ada yang 100 meter ke bawah. Itu dari postur. Dari postur. Ya, dari nggih. postur saja. Jadi yang lain-lain itu ya alhamdulillah walaupun saya inbreeding, tapi inbreeding itu ada rumusnya. Inbreeding itu pakai rumus, bukan kita inbreeding terus artinya silang ini dengan ini dan ini dengan ini. Ya, itu ada rumusnya. Kemarin itu yang kemarin ya. Saya istilahnya saya belajar Nggih. sharing dengan istilahnya ketika kambing saya itu tahun 2012 akhir 2012 itu kambing saya yang pada waktu itu sakit. Nggih. Terus saya bawa ke rumah sakit hewan di UNER Surabaya sana. Nah ketika di sana kambing saya ditangani oleh mahasiswa dan ada salah satu guru besar di situ, bahkan itu sudah profesor. Iya Pak.
Nah, kebetulan akhirnya itu saya sharing. Ya. Sharing, bahkan kemarin saya juga pada waktu itu saya ditawari diajak kerjasama sama UNER. Terus tapi saya belum siap pada waktu itu karena memang belum siap karena tempat, Mas. Pada waktu itu kita kebentur dengan lokasi. Jadi kita lokasinya belum memungkinkan untuk dijadikan tempat kerjasama pada waktu itu. Karena masih Mas, kami belum bisa memisah-misahkan antara genetik yang ini pada waktu itu kami belum sempat karena populasinya pada waktu itu luar biasa. Pada 2012 saja ya, itu, pada waktu itu saya juga pernah dengar yang Sumber Sari Farm itu ya, Pak. Ya. Jadi pada waktu itu ke Surabaya itu kebetulan kami saya sakit, saya opname di sana, terus saya sharing, terus kemudian saya juga nanyakan tentang embrio transfer. Iya. Terus saya tanya juga tentang pengawetan sperma dan sebagainya dari situ. Jadi akhirnya kita nyambung terus saya ngomongnya tentang breeding. Itu yang bagus tuh gini bla 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 itu. Jadi artinya kalau mau mempertahankan genetik, rumusnya ya harus inbreeding, tapi harus ini saya dikasih tutorial, terus akhirnya dicatat, akhirnya mungkin kapan-kapan kalau itu bisa kita lihat catatannya ya Pak Robi. Kalau untuk catatan itu Mas, off the record. Oh, nggih. Itu catatan tercatat untuk, di ya, itu nggih, bukan itu. Maksudnya itu kalau kita ngomong kalau di perusahaan itu adalah rahasia perusahaan. Oh, nggih, leres gitu. Jadi artinya ya alhamdulillah teman-teman yang sering main ke sini itu saya mengatakan inbreeding, tapi pada kenyataannya kambing saya alhamdulillah ini ya, alhamdulillah belum ada yang speknya itu kerdil, cacat itu nggak ada sampai saat itu. Tadi mulai tahun sudah 10 tahun lebih itu ya alhamdulillah nggak ada. Jadi nggak ada yang cacat, nggak ada yang kerdil. Terkenal memang posturnya besar-besar ya kalau dari Sumber Sari. Ya alhamdulillah dari genetiknya, dari lurinya Rainbow dan Samurai itu anaknya ya ini ya seperti ini 106 ini. 106 ini turunan di atasnya buyut gitu Pak ya? Ya. Berarti ini 106. Turunan apa kelima gitu Pak? Bisa jadi. Kalau dari Rainbow. Ini udah jauh Mas, dari Rainbow ini jauh. Sudah jauh. Tapi posturnya ini besar sekali ya ini. Ini 106, kalau Banyulangit itu yang Banyulangit itu 102. 102 nggih. Padahal hasil inbreeding nggih Pak nggih. Ini hasil inbreeding. Hasil inbreeding tidak ada kerdil. Ini 102 nggih Pak? Iya, 102. Wah, ini 102. Kita keluarkan ya Mas ya. Oh nggih Pak. Hasil kita akan melihat hasil inbreeding di kandangnya Pak Rob, dan ini katanya jenengan enggak pernah nambah susu nggih Pak Rob untuk cempe-cempe di sini ya? Enggak pernah Mas. Ikut induk nggih? Ya, jadi saya selama ini tidak pernah menambah susu untuk suplai anak-anaknya. Kebutuhan anak-anaknya. Ya, saya enggak pernah. Jadi full induknya. Itu sampai berapa bulan biasanya Pak Rob? Biasanya saya 5 bulan. Sampai 5 bulan. Ya, terus sampai induk 5 bulan. Induk dikawinkan nanti 5 bulan mulai haikal. Berarti itu induk dikawinkan setelah disape atau? Ya, jadi belum sape. Nanti dia masih ikut induknya. Iya. Setelah kawin 2 minggu itu baru saya artinya baru saya sape. Gitu. Tidak ada yang kerdil hasil inbreeding, tapi itu ini 5 bulan ini. Ini masih 5 bulan? 5 bulan ini. Dan enggak nyusu nggih? Enggak nyusu tambahan? Enggak ada tambahan. 102 nggih Pak niki? 102. Ini Banyulangit ya Pak Rob ya? Nggih. Ini telinganya teplek.
Dengan pola ini dari memang kambing-kambing ini tidak disetut susu sama sekali nggih Pak Rob. Hanya dari comboran tadi nggih Pak Rob. Ya, dari comboran saja. Nah, melihat comboran dan hasil inbreeding tidak kerdil, tidak cacat. 102 nggih Pak Rob nggih. 102. 102. Ini kelas B, Mas. Oh, kelas B. B. Masih kelas Ya. B. Speknya seperti ini teman-teman. Rewosnya ya tebel ya Pak Rob nggih. Ya segitu-gitu aja, Mas. Termasuk wah juga panjang bulunya. Tapi kalau rawatannya memang di sini belum dirawat kontes atau enggak sih Pak Rob? Ya cuma rawatannya cuma dimandikan seminggu sekali itu aja. Nggih rawatan biasa nggih. Ya rawatan biasa. Kalau yang kayak di show wotot atau kayak kontes gitu enggak pernah nggih Pak? Nggak pernah, Mas. Saya nggak pernah. Jadi saya mencoba semampunya pencernaannya dia. Jadi kalau dia mampunya misalnya dia mampunya 1 hari itu misalnya 3 kilo, ya 3 kilo itu aja udah cukup. Ini Pak Rob ya, mungkin kalau era beberapa ini kan yang disetut kadang kan kalah di tulang punggungnya gitu. Lah di sini itu kelihatan banget tanpa setutan tulangnya tulang punggungnya lurus semua Pak Rob nggih. Iya. Biasanya kan sampai ada yang melengkung ya Mas ya, itu. Karena apa ya, kan kita itu ya kita mengukur diri kita sendiri Mas. Nggih. Jadi kita misalnya sehari makan 3 kali udah cukup. Nggih. Kalau dipakai 4 kali kita kan 4-5 kali kan kita nanti ada yang miss, nanti antara di tubuh kita itu ada yang nggak bener. Nah ini yang usianya berapa Pak? Ini 28 bulan. 28 bulan. Iya. Berarti ya, 2 tahun, 2,5 tahun. Ya, 2,5 tahun. Belum 2 tahun 4 bulan nggih, Pak Rob. Ya kisaran 2,5 lah Mas. Iya, 2,5 tahun. Ini bulan apa Mas? Ini bulan Desember, Pak Rob. Desember. Tingginya 102 ini. Iya, 102. Yang ini. Kalau yang ini tadi usia ini lebih tinggi. Ini usia hampir berapa ya Mas ya? Kurang lebih hampir 4 tahun ini. 4 tahun, tapi selisihnya 1 tahun ini. Punggungnya tetap lurus. Iya. Jadi ini adalah reinkarnasi dari Mbah Buyut Canggah Wareng, Udeg-udeg gantung siwur, debok bosok, jadi Basuki. Jadi